Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur, NIM 10572 1113220, kelas M20D, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi pengambilan keputusan taktis dan total quality management. Definisi dan tujuan. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Tujuan pengambilan keputusan taktis ialah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Etika dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Misalnya PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat hendaknya menjadi pertimbangan utama. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama, menetapkan masalah. Kedua, mengidentifikasi alternatif. Dan ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Contoh kasus pengambilan keputusan taktis. Kenali dan tetapkan masalah. Contohnya itu, kita ingin makan bakso. Yang kedua, identifikasi alternatif. Alternatif yang ada ialah apakah membeli di luar atau kita membuat sendiri baksonya. Ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan alternatif yang layak. Diketahui di sini harga satu porsi bakso itu 15.000, sedangkan jika kita membuatnya itu biaya yang dikeluarkan 50.000 dan porsinya itu banyak jika kita yang bikin sendiri. Menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Diketahui untuk membeli satu porsi bakso yaitu 15.000, sedangkan jika kita memilih alternatif membuatnya itu biayanya 50.000. Menilai faktor-faktor kualitatif.
Diketahui di sini bahwa lebih efisien kita mengambil alternatif membeli bakso di luar saja. Di sini kita menilai faktor-faktor kualitatifnya seperti kualitas bakso, kebersihan, dan rasa yang ditawarkan. Membuat keputusan. Jadi karena sudah dinilai dan faktor-faktor kualitatifnya dari segi kualitas bakso, kebersihan, dan rasa yang ditawarkan, maka kita mengambil keputusan untuk membeli bakso dengan harga 15.000. Total Quality Management (TQM) dapat diartikan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses dan pelayanan suatu lembaga. Tujuan Total Quality Management. Tujuan utama dari TQM adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global, mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki lembaga secara berkesinambungan, sehingga dapat memperbaiki kualitas lulusan dan pelayanan. Manfaat Total Quality Management. 1. Membuat lembaga berfokus pada keinginan stakeholders. Kedua, menginspirasi pekerja untuk memberikan mutual train saat setiap aktivitas. Ketiga, menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Keempat, membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuat hal yang tidak diperlukan. Kelima, mendukung lembaga untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi yang efektif. Keenam, membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja yang baik. Prinsip Total Quality Management ada 4, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Contoh kasus. Contoh penerapan Total Quality Management. Salah satu brand makanan cepat saji terkenal di Indonesia, Pizza Hut. Salah satu rahasia kesuksesannya adalah penerapan TQM yang utamanya mengedepankan kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, Pizza Hut berfokus pada pelanggan agar perusahaan mampu mengakuisisi lebih banyak pelanggan loyal. Strategi yang paling terlihat adalah dengan memaksimalkan media sosial sebagai saluran pemasaran sekaligus media market research terkait mutu perusahaan. Nantinya, perusahaan dapat menganalisis kecenderungan pelanggan dalam preferensi, perilaku, sentimen, dan lain-lain. Selain itu, Pizza Hut selalu mengoptimalkan segala aspek keterlibatan karyawan sebagai bagian dari aset bisnis yang paling penting dalam mendukung perkembangan bisnis dan pencapaian tujuan dan target perusahaan. Caranya dengan melakukan pelatihan kecepatan pelayanan dan kedisiplinan secara rutin kepada seluruh karyawan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan uniknya, Pizza Hut juga meningkatkan mutu perusahaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengambil segala keputusan bisnis yang sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada awal-awal pandemi lalu, Pizza Hut tak kehilangan akal untuk mempertahankan pelanggannya dengan cara berjualan produk di pinggir jalan secara terbuka. Tujuannya adalah agar pelanggan tetap bisa menikmati produknya tanpa harus datang dan makan di dalam restoran.